membangun rumah ibadah. Jangan dikorupsi. Silahkan kita hitung bersama-sama, mulai dari 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, dengan ini maka pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang resmi dimulai. Masjid, jangan dicolong. Masjid ini kita berikan yang terbaik untuk ibadah. Visualisasi Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, 2019 sebenarnya ini mau kita mulai. Tapi begitu ada pandemi, rasa-rasanya kita harus menjadwalkan ulang. Lalu banyak orang bertanya-tanya, jadi nggak Pak Ganjar? Ya tadi, sabar. Wingi duit ya kena refocusing. Dan refocusing itu menjadi istilah yang terkenal hari ini. Apa itu refocusing? Duitnya hilang gitu, karena dipakai untuk yang lain. Saya menyampaikan terima kasih Pak Mustain. Ini Masjid Agung yang kita cita-citakan itu nilainya banyak. Dari sisi ketersediaan lahan, ini ada sharing. Dari Kemenak, terima kasih. Provinsi membebaskan. Dari Pak Bupati juga menyediakan lahan yang ternyata juga beli juga gitu. Jadi ini ada Pak Bupati Damasian dari DPRD, terima kasih. Ini karena kekompakan di kabupaten, di pemerintahan, maka bisa berjalan. Jadi ini sejarahnya bisa tercatat bukan hanya Pemprov saja, enggak ini. Jadi ini 3 kekuatan yang kemudian secara bersama-sama kita melaksanakan ini. Dan tentu saja kami menyampaikan terima kasih Pak Arifin yang dari Komisi D, nggih, matur nuwun, karena kita mengusulkan ke kawan-kawan DPRD juga oke gitu. Dan bukan satu bangunan tempat ibadah yang standalone, tidak, tapi ini dikaitkan dengan kondisi situasi yang ada di Borobudur dan sekitarnya. BPJS terima kasih sudah membantu sehingga meskipun sudah ada BPJS tenaga kerjaannya, tapi tetap saya minta nanti kontraktornya pelaksananya memperhatikan keselamatan kerjanya. Ini yang harus terus-terus kita perhatikan. Dan tentu saya senang hari ini yang mewakili Pak Kapolda, makasih, yang mewakili Pak Pangdam, terima kasih, dari pengadilan, komplit hari ini hadir semuanya, matur nuwun. Dan teman-teman saya dari Pemprov, Pemkab, semua yang hadir, saya minta maaf tidak bisa saya sebut satu persatu, dan kawan-kawan tadi Pokmas ya, Pokmas. Bapak Ibu, dari sisi luasan sudah, dari sisi anggaran sudah, kontraktornya sudah. Maka filosofi dulu yang coba kita bangun adalah Borobudur ini makin menarik untuk pariwisata. Saya belum lupa
Di era pemerintahan terakhir sebelum berganti ke Pak Jokowi, era Pak SBY waktu itu kita ada acara di Borobudur, Waisak. Lalu saya bicara dengan Pak Menteri Agama, Pak Wapres saat itu hadir. Terus kita bicara dengan umat Buddha yang ada di sana. Mungkin nggak ya, bahasanya ini, bahwa di Candi Borobudur itu umat Buddha bisa beribadah di sana. Menurut saya mungkin sekali, kenapa tidak? Gitu. Tinggal bagaimana kita mengatur sehingga itu bisa dipakai untuk peribadatan umat Buddha. Tinggal diatur saja. Bagaimana pariwisatanya, bagaimana yang mau beribadah, bagaimana yang berekonomi, bagaimana mau berolahraga, dan seterusnya. Ini kita atur. Dan di Kabupaten Magelang ini ada banyak peninggalan juga, umpama kelenteng ya, yang di Muntilan. Itu juga tua. Ada masyarakat yang membangun bangunan model ayam. Kemudian saya datang ke sana, ini gereja ayam gitu. Ternyata bukan gereja itu. Ternyata orang bisa beribadah dari agama apapun yang ada di sana setelah kita masuk. Menarik kan? Menarik. Nah, ketika kemudian saya berbincang dengan pengelola Borobudur, dengan Pak Bupati, ngobrol, ngopi-ngopi gitu ya waktu itu. Kopinya pahit ya waktu itu. Pak Bupati lali gulane gitu. Pahit aja Pak gitu. Tapi Pak Gub, pahitnya kopi itu tidak sepahit hidup gitu katanya. Ngobrol lah. Pak Bupati, kalau kira-kira kita ingin mengembangkan area ibadah untuk masjid bagaimana? Oke Pak, tempatnya di mana? Ada. Gitu. Optimis. Gitu. Kemudian dicari sana sini, alhasil kemudian ketemu di sini. Maka suatu ketika saya akan punya mimpi begitu ya. Ketika orang datang ke Borobudur itu lengkap. Kalau dari sisi religiusnya, orang akan beribadah di tempat yang sudah tersedia. Dan kemudian dari situ ada kerukunan antar umat beragama dan saling sengkuyung. Maka Borobudur akan menjadi satu center dari proses relasi masyarakat yang semuanya kalau datang ke sini akan bahagia. Gitu. Maka saya berharap betul kemudian masjid ini kalau kemudian hari dari umat Muslim akan bisa menjadi center of excellence-nya umat Muslim. Bagaimana orang bisa datang ke sini, moderasi beragama di sini bisa dilakukan, ibadah sudah pasti gitu kan. Dan saya titip kepada pelaksana, karena sudah ada ADAPG, ada PT Wida, ada Konsul Perencanaannya Yudya, semuanya saya titip diawasi. Karena duitnya duit rakyat, boleh dong saya minta ya, gimana kalau duit rakyat ini meskipun kemudian keluarnya dari Pemprov, asetnya dari pusat, dari kabupaten, gimana kalau ini kita buat istimewa bangunannya, terutama dari sisi kualitas. Jangan sampai kemudian bangunan ini digawe pemerintah mesti elek, bentar lagi rusak, bentar lagi bocor. Maka saya titip betul pada pelaksana, saya titip nanti Bina Marga kami untuk ngawasi, saya titip pengawasnya juga serius mengawasi. Tapi mengawasi serius itu bukan mencari salah loh ya, bersinergi mencari bagaimana itu bisa baik. Sehingga kalau kemudian konstruksi bagus, bangunan presisi, indah seperti spek yang diberikan, kalau mau ditambahi lebih indah lagi boleh lah. Siapa tahu kemudian tak pikir-pikir saya nanti Pak, mau ikut sodakoh di sini Pak, saya tambahi ornamen yang lebih bagus ya, umpama begitu itu ya, karung ibadah itu jauh lebih baik juga. Ya, saya pingin betul. Jangan sampai nanti, mohon maaf, karena saya juga punya pekerjaan besar-besar yang ada di Jawa Tengah itu, 1 tahun tak ada kok bocor ya gitu. Banyu ini menembus ke bawah, MCK-nya kemudian jelek, jangan sampai. Saya titip betul. Nah untuk itu integritas, governance mesti dijaga. Ini ada kepolisian, dari kejaksaan, saya titip untuk diawas-awasi biar tidak ada yang ganggu. Biasanya kalau ada bangunan premannya juga pada datang. Jadi kalau nanti pelaksananya ada staf saya minta uang, laporkan saya. Ada yang minta duit dari proyek ini, laporkan saya ya. Biar kita betul-betul Bapak Ibu bekerja profesional, speknya tidak dikurangi, tidak ada korupsinya ya. Terus kemudian ini sesuai dengan yang ada.
Wah, pasti itu luar biasa. Masjid, masjid, jangan dicolong. Masjid ini gitu. Kita berikan yang terbaik untuk ibadah dari masyarakat. Nah, ini yang kita ingin sampaikan. Dan Pak Anung tadi menyampaikan, saya senang sekali tadi mendengarkan informasi bahwa mereka yang berada pada kondisi ekonomi yang mungkin kurang beruntung bisa ikut bekerja di sini. Ya, ini penting. Habis ini saya mau ketemu Pak Bupati, ketemu dengan beberapa kades dan melibatkan kabupaten tetangga. Kita mau data secara detail berapa kemiskinan ekstrim di setiap desa yang ada di situ. Kades mau kita libatkan. Maksud saya ini contoh proyek yang menurut saya bagus. Jadi kalau ada masyarakat sekitar yang memang kondisi ekonomi tidak bagus, bisa bekerja, dibayar sesuai dengan upah yang layak, maka sebenarnya kemiskinan mereka akan terangkat. Termasuk awareness tadi, kepeduliannya pada penyandang disabilitas. Makasih. Ya, boleh juga Pak Anung dicek. Saya nggak tahu ilmunya ya Pak Jar, kalau harus ada review-review, tolong akses untuk penyandang disabilitas. Tolong betul, pastikan. Saya kemarin datangi kawan-kawan penyandang disabilitas di Klaten, kampungnya Pak Jar ini. Mereka korban gempa, ada yang memang sudah lama. Pak Ganjar, mbok kami kalau dikasih akses itu sing tenanan ngono. Aduh, mak teratap aku. Jadi Pak Anung, waktu saya minta Biro Umum buat akses di rumah saya, rumah jabatan itu, ijek salah tiba-tiba wingi. Tak pikir wis ora diprotes iki, wis bener gitu. Salah. Dulu begitu ada yang datang ke rumah saya pakai kursi roda, diangkat. Waduh, nggak apa-apa kok Pak Gub, ada yang bantu kok gitu. Tapi umpama ada jalannya saya bisa sendiri kok itu. Mak teratap hatiku. Akhirnya kita bikin bangunan baru, sekarang harus punya akses pada penyandang disabilitas. Wah, gubernurnya rotok gaya. Sesuk digawe. Wah, warung medendeng itu langsung digawe. Pakai plat besi. Dan cepat maksudnya. Salah keduren, malah ngetril. Salah lagi, bongkar lagi. Bongkar. Wah, ada teorinya. 7%. Kemiringan 7% katanya begitu. Digawe sekarang jadi. Oh, aku tenang. Setiap datang silahkan. Kemarin, Pak ini ketinggian Pak. Salah meneh itu. Dan masukannya menarik Pak Anu. Pak Gub, setiap 1 meter itu kemiringannya dari 0 ke 10 cm. Maka meter kedua naik lagi ke 20 cm. Lansap. Pak, maka kalau halaman Bapak sepanjang ini, maka diputar aja Pak dari sana, jangan begini. Tapi melipir. Iki keren nih gini. Nah, saya pengen titip Pak Bupati aja nggih. Mumpung ini masih dibuat, mungkin sekali-kali dari kawan-kawan penyandang disabilitas suruh ke sini. Dijak piknik Pak Anu. Suruh ke sini, suruh ngelihat nanti kalau kita sudah seperti ini, ayo kamu masukannya apa? Itu pertama akses jalan. 2, madek gitu saya kemarin. Maaf Pak, kebutuhan kami itu beda-beda. Maka kami membuat kendaraan pun customize menurut kami sendiri. Wah, rekayasanya hebat kemarin. Tapi satu ya Pak, fasum toilet Pak. Itu mesti kami kok nggak pas ya Pak. Ukuran pintunya kecilian, kursi ini raiso melebu. Oh, ini kita diminta Bapak Ibu, agar kursinya, pintunya lebar agar kursinya bisa masuk. Tentu, klosetnya sudah ada pegangan kiri kanan. Pak, saya sudah nemu 2 Pak, di rest area dan di rumah sakit. Wah, bagus sekali Pak toiletnya. Kami sudah kebelet. Pas masuk Pak Lafri, dikunci. Niku mbok kuncine niku ditinggal mawon napa to Pak gitu. Jadi dia itu pernah ke tempat layanan umum
untuk apa namanya rest area ya, terus kemudian ya ke toilet gitu, dikunci tiba. Jadi bentuknya bagus, oke memenuhi syarat, tapi rasa dibuka. Jadi Bapak Ibu, ini kulaan saya kemarin ketika saya mendapatkan tamu-tamu istimewa saya yang naik motor dari Klaten, touring sampai Semarang, ingin menyampaikan beberapa idenya karena waktu itu saya ke sana dan ini judulnya kunjungan balasan. Wow, keren ini, kunjungan balasan. Jadi ketika kemudian mereka datang menyampaikan unek-unek itu sambil guyu. Nggih nuwun sewu Pak Gub, Mbok kalau bisa pintu toilet untuk kami itu lebih lebar. Mbok kalau bisa kuncinya jangan dibawa gitu kan. Mbok kalau bisa fasilitas umum pemerintahan itu ada tempat kami bisa masuk ya, termasuk kelompok tuli. Mbok kalau ada kami itu ya ada yang membantu menerjemahkan. Ternyata Bapak Ibu, itulah kondisi masyarakat kita yang pemerintah kayak saya ini akhirnya bercermin, oh masih banyak ya yang kami tidak tahu. Nah ini mudah-mudahan akan bisa berjalan. Bapak Ibu, mudah-mudahan berjalan lancar. Saat itu pada pelaksana, berikan yang terbaik, yang the best. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan, ini sedang membangun rumah ibadah. Jangan dikorupsi. Ya, saya ingatin dari awal. Untuk pengawas, boleh angkat tangan pengawasnya? Ada yang hadir? Sip, titip ya Pak ya, pengawasnya. Saya bercanda loh, tapi jangan marah ya Pak ya. Jangan marah ya Bapak Ibu, saya bercanda. Katanya, tapi kayaknya bukan di negara kita sih. Pengawasi gaweane ngopo to? Nggih ngawasi Pak. Terus carane ngawasi mengke teko Pak. Nah teko piye? Terus disangoni mulih ngono, tapi bukan di tempat kita. Oh, kalau di tempat kita enggak, pengawasnya nunggoni orang menteri terus. Piye gitu. Itu biasanya gitu. Tapi kalau saya lihat yang ada di sini, oh ini dari wajahnya kelihatan nih serius ya. Itu mesti kalau datang dikai amplop tolak mesti. Guyu toh. Mesti sampean ngerti karepku gitu. Enggak, itu tolak semuanya gitu. Jadi kolusinya tidak boleh terjadi agar ini bisa menjadi persembahan yang terbaik. Mohon maaf kalau ada kekurangan, mari kita niatkan hati kita untuk menjadikan pekerjaan ini baik. Dan saya titip Pak Bupati dari DPRD Mas Yan ya, untuk ya tilik-tilik ke sini. Nanti kalau saya sudah boleh sepedaan sampai ke sini, oleh istri saya maksudnya gitu kan. Nanti tak tengok-tengok lagi ke sini dan kita bisa ngawasi Pak Mustain kalau pas keliling ke mriki nggih Pak nggih. Jenengan nggih melu niliki. Berarti mungkin nek elek nggih mboten napa-napa ngomong wae. Aku meniku elek tibake gitu enggak apa-apa. Biar kemudian kita bisa mendapatkan terbaik. Bapak Ibu, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya izin mewakili panjenengan semuanya untuk nanti bisa meresmikan groundbreaking ini, dapat doa bersama, mudah-mudahan hasilnya paling baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan kita hitung bersama-sama mulai dari 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, dengan ini maka pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang resmi dimulai. Dipersilakan Bapak Gubernur Jawa Tengah berkenan untuk melakukan peninjauan. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan demikian maka acara peresmian groundbreaking Masjid Agung Jawa Tengah di Kabupaten Magelang telah selesai, dan kami mengaturkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu sekalian. Sekian dan selamat siang. Terima kasih ya semua ya. Betul ya? Iya Pak. Ya, ini kan tertunda sudah 2 tahun ya. Sekarang alhamdulillah di provinsi sudah nyetujui juga kita datang untuk bisa groundbreaking karena
pada tahun ketiganya akhirnya bisa dilaksanakan kembali. Dan saya terima kasih kerjasama antara Kementerian Agama dengan provinsi dengan kabupaten, jadi kompak. Nah, saya titip agar semuanya bisa on time, bagus, terus kemudian ya kualitasnya dijaga. Saya hanya mau ini kita berikan yang terbaik lah dari bangun rumah ibadah. Dan harapan saya ada Candi Borobudur, di sana ada kelenteng, di sana ada gereja yang bagus, di sini ada masjid yang bagus, dan kerukunan akan muncul di sini. Jadi kalau wisatawan datang, oh mau sholat di masjid, oh masjidnya bagus gitu. Yang umat Buddha ingin ibadah di Borobudur, yang Konghucu mungkin ada kelenteng yang di Muntilan ya, kemungkinan. Jadi orang akan bisa guyup rukun yang ada di sini. Dan saat ini senang Pak Kepala Dinas Bina Marga kami melibatkan maaf kawan-kawan yang nasibnya kurang beruntung yang mereka hidup di bawah garis kemiskinan bisa bekerja. Kita jamin dengan BPJS Tenagakerjaan. Jadi komplit lah. Sebenarnya bisa dijadikan satu model di mana pekerjaan-pekerjaan yang sekarang sedang berjalan itu bisa melibatkan satu masyarakat sekitarnya, dua mereka yang nasibnya tidak beruntung. Karena ada dua ini, yang memang miskin sejak dari awal atau kemarin kan full pandemi. Nah, recovery-nya bisa dengan stimulus dari proyek-proyek pemerintah. Itu ya sebenarnya saya ingin itu ada konteks pembangunan yang ada di Kabupaten Magelang ini lengkap di situ. Jadi spiritnya itu aja. Saya berharap masjidnya bisa menjadi pusat untuk melakukan moderasi beragama. Sehingga saya bayangkan kemudian tokoh-tokoh agamanya bisa ngobrol karena di bawah akan ada tempat ya Pak ya, untuk bisa menjadi ruang-ruang pertemuan, skalanya juga agak besar gitu. Sehingga kalau nanti ketemu FKUB-nya gitu berpindah ke gereja lah, ke kemudian tempat masjid, mungkin mereka juga bisa ketemu di kantor-kantornya umat Konghucu gitu kan, itu menarik kan gitu. Sehingga orang bisa serawung. Maka ini saya ingatkan berulang-ulang tadi saya ngomongnya karena ini apalagi rumah ibadah gitu. Itu saya tekankan di awal biar sound ini sampai kemana-mana dan orang mendengarkan. Maka saya bilang kalau ada yang minta-minta laporkan saya. Itu sampai November ya? Sudah 95%. Ya gitu lah, kira-kira tinggal 5%. Mudah-mudahan saya bisa ndelok blegeri lah. Bisa. Selanjutnya nanti ya sampai ngawas.